Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera, salam jumpa lagi, puji Tuhan. Senang rasanya kembali saya bisa menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu dan kepada kita sekalian. Seperti kita ketahui, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, tema kita hari ini sangat menarik, yaitu berbicara mengenai tidak tertarik lagi dengan berkat materi. Tidak tertarik lagi dengan berkat materi. Pertanyaannya adalah, bisa Pak seperti itu? Ya, nanti kita lihat, saudaraku. Iya kan, seringkali kan kita datang ke gereja yang diincar adalah berkat materi. Kali ini kita bicara tidak tertarik lagi dengan berkat materi. Puji Tuhan. Sebelum saya berkhotbah lebih mendalam, lebih jauh, Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah nama-Mu, Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hari ini kembali bisa mendengar firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu, dibentuk seturut rencana-Mu. Biarlah hidup kami selalu mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati pemberitaan firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, tidak tertarik lagi dengan berkat materi. Sudah barang tentu tema ini sangat-sangat tertarik sekali, sangat menarik sekali Bapak Ibu. Mengapa bisa? Mungkin jawaban Bapak Ibu, wow, sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ya kan? Ya memang saudaraku, tidak tertarik lagi dengan berkat materi itu sedikit sekali Bapak Ibu yang untuk dilakukan ataupun yang ada di kebanyakan orang Kristen. Kebanyakan mereka lebih tertarik dengan berkat-berkat materi. Bahkan sekalipun mereka sudah kaya raya Bapak Ibu, wah itu luar biasa, masih tetap mau diberkati, mau bertambah lagi kekayaan, yang mau bertambah lagi kekayaannya, cuman pertobatannya payah, pertobatannya kacau. Nah ini loh saudaraku. Padahal harta benda materi tidak dibawa mati. Ini saudaraku, makanya untuk itu saya akan berkhotbah dengan hal ini. Mengapa bisa? Ada yang bisa Bapak Ibu. Kita lihat soal masalah Sakeus, pemberitaan soal Sakeus saudaraku. Saya ambil dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan satu perikop, nanti kita urai. Kenapa sampai terjadi seperti ini yang dialami oleh Sakeus? Kita lihat Lukas 19 ayat 1, demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan. Saudaraku, sudah barang tentu persoalan ini, pemberitaan ini sangat-sangat familiar di dalam diri orang Kristen, saudaraku. Kisah Sakeus. Cuman sayang Bapak Ibu, Sakeus ini cuma diceritakan seringkali terfokus kepada bentuk fisiknya. Ini saudaraku satu hal yang tidak baik sebetulnya. Artinya hanya orang ingatnya seperti itu. Dia naik ke pohon ara. Cuma seperti itu aja saudaraku. Tidak menyelami lebih mendalam. Kenapa sampai Sakeus begitu berubah jauh sekali dari sebelum dia melihat Yesus.
sebelum dia dijumpai oleh Yesus, saudaraku. Padahal di sini ada satu nilai, tersimpan satu nilai kekuatan untuk orang bertobat yang sungguh sangat amat luar biasa, yang sudah tentu harus juga kita lakukan supaya kita tidak tertarik lagi dengan berkat materi. Ini bukan bicara kemunafikan Bapak Ibu. Kalau kita mencapai nilai level seperti Zakius, bukan tidak mungkin berkat materi adalah nomor sekian daripada kita berjumpa dengan Tuhan. Yang perjumpaan dengan Tuhan jauh lebih indah, jauh lebih luar biasa, jauh lebih nikmat. Jauh di dalam hal apapun juga tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal duniawi. Dan tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Tapi sayang sekali perjumpaan orang Kristen dengan Tuhan itu, saudaraku, dengan Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, jarang terjadi. Sedikit sekali orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Padahal katanya bertuhan Yesus Kristus. Nah, inilah persoalannya Bapak Ibu. Bahkan bertuhankan Yesus Kristus hanya sebatas berseru. Hanya batas berseru. Padahal di Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, Bapak Ibu. Nah ini loh saudaraku, ini patut kita renungkan lebih mendalam. Mengapa seorang Zakius yang dahulunya pemungut cukai, yang seringkali memeras orang, yang seringkali salah bertindak, tetapi kondisinya berubah jauh, saudaraku. Dia tidak lagi membutuhkan materi. Apa yang dikatakan? Tuhan, setengah dari hartaku aku bagi orang miskin. Setengah loh. Kemudian kita berhitung, dan kalau ada yang aku peras, 4 kali aku ganti. Jadi di sini dia mengakui kesalahannya, Bapak Ibu. Mengakui kesalahannya. Kalau ada yang aku peras. Sekarang kita bayangkan, seberapa banyak orang yang Zakius peras. Sudah tentu banyak sekali. Kok dia bisa memberi garansi kepada Yesus bahwa ada yang aku peras, aku ganti 4 kali. Apa enggak bures hartanya? Apa enggak habis hartanya? Habis, Bapak Ibu. Iya toh? Nah inilah kondisi orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Seringkali saudaraku kita mendengar kesaksian begitu lemesnya orang Kristen, sebegitu greceknya orang Kristen, saya berjumpa dengan Tuhan. Ya, saya bertemu dengan Tuhan. Ternyata masih serakah, masih rakus, masih berhawa nafsu. Itu bukan berjumpa dengan Tuhan, bro. Itu berjumpa dengan setan. Jangan kau ketipu dengan iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Iya toh? Bandingkan dengan Zakius. Nah itu saudaraku nilai kebenaran. Nilai kebenaran Bapak Ibu. Iya kan saudaraku? Makanya kita jangan coba-coba munafik Bapak Ibu. Ketahuan sama Tuhan. Ketahuan dengan kita-kita yang orang dalam hikmat Tuhan. Makanya saudaraku, nah sekarang kita pelajari ada apa sampai Zakius demikian berubah jauh, saudaraku, sangat berubah, bertolak belakang dengan sifat-sifat, sikap-sikap dia yang dahulu dan setelah berjumpa dengan Yesus demikian rupa. Ini sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu. Ini sebuah perjalanan yang tidak ringan, perjalanan yang tidak sebentar, saudaraku, dalam hal ini. Walaupun di dalam pemberitaan firman Tuhan, saya hanya berapa menit saja membacakan firman itu. Tetapi kalau kita menyelusuri, saudaraku, step by step, jangan sampai Zakius berjumpa dengan Yesus, itu tidak gampang Bapak Ibu. Itu tidak gampang Bapak Ibu. Ini kemungkinan seperjalanan rohani kita, seluruh hidup kita, seharusnya demikian, seharusnya. Nah ini banyak orang Kristen yang sudah 10 tahun jadi Kristen, sudah 15 tahun jadi Kristen, berjumpanya dengan setan terus. Berjumpanya dengan hawa nafsu, berjumpanya dengan kenajisan, berjumpanya dengan kejahatan, berjumpanya dengan kelicikan. Bagaimana caranya saudaraku seperti itu? Engkau bilang mengikut Yesus. Nah inilah persoalan yang serius. Ini serius sekali Bapak Ibu. Iya kan, ini serius sekali. Nah sekarang kita lihat saudaraku. Mengapa sampai Zakius begitu drastis? Saat berjumpa dengan Yesus, Tuhan, setengah dari hartaku aku bagi orang miskin. Murah hati. Kemudian, kalau ada yang aku peras, aku ganti 4 kali lipat. Ini satu nilai, saudaraku, luar biasa. Empati. Jadi dia sangat amat tahu bahwa dia salah selama ini. Yang kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah Zakius berusaha. Saya baca ulang Lukas 19 ayat 1 sampai 3.
Sakius berusaha. Lukas 19 ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Yang pertama berusaha. Bapak Ibu lihat usaha Sakius untuk melihat orang apakah Yesus itu. Sudah barang tentu ini bukan berusaha main-main, bukan satu usaha yang pelintat-pelintut, bukan satu usaha yang asal-asalan, bukan satu usaha yang semau gue, saudaraku. Iya, pada saat dia ingin berusaha melihat Yesus karena badannya pendek, orang banyak berkerumun dan tidak berhasil. Dikatakan oleh Alkitab bahwa ia tidak berhasil. Nah, tidak berhasil dalam hal ini. Apakah usahanya selesai? Apakah usahanya berhenti? Apakah usahanya setelah gagal? Ya sudahlah, kalau aku tidak terima Yesus, apa rugi saya? Apa untung saya kalau saya pun melihat Yesus, ya kan? Apakah seperti itu Bapak Ibu? Sebagaimana kebanyakan orang Kristen yang kan usahanya untuk berjumpa dengan Tuhan, Bapak Ibu, sangat lemah sekali. Tidak ada dorongan yang kuat, berusaha untuk melihat Yesus, berusaha untuk mengerti Tuhan Yesus. Ini saudara, kalau usaha main-main, kalau usaha asal-asalan, makanya setiap kita tidak akan pernah berhasil dalam kondisi melihat Yesus, Bapak Ibu. Gagal lagi, gagal maning. Nah, ini banyak terjadi oleh orang Kristen alami, saudaraku. Banyak dialami oleh orang-orang Kristen, banyak yang gagal melihat Yesus, banyak yang gagal mengerti akan Yesus, banyak yang gagal berjumpa dengan Yesus. Sehingga pada akhirnya kemana? Ke dukun, ke paranormal, lihat ramalan. Ini banyak bukti karena usahamu tidak serius. Usahamu tidak sungguh-sungguh. Usahamu tidak didorong itu benar-benar dengan kesungguhan hati. Lain dengan Sakius, Bapak Ibu. Tatkala dia mental lagi karena badannya pendek. Ini keterbatasan Sakius. Tetapi keterbatasan dia, Bapak Ibu, tidak membuat dia putus asa. Tidak membuat dia, saudaraku, kemudian nyerah. Saudaraku. Iya dong, saudara. Saudara, saya tidak anti motivator. Seringkali kita ingin supaya tidak menyerah. Iya kan, saudara? Kita butuh motivator. Tidak demikian seharusnya, Bapak Ibu. Kita membutuhkan kesungguhan hati untuk berjumpa dengan Tuhan. Tatkala kita belum berjumpa dengan Tuhan, Bapak Ibu, itu terus memotivasi kita sampai kita bertemu dengan Tuhan. Sebab siapa yang mencari kebenaran akan dipuaskan. Carilah lebih dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Kita lihat, saudaraku, Sakius. Begitu dia mental, dia berusaha terus. Saya punya bayangan betapa sulitnya dia untuk melihat, hanya untuk melihat Yesus. Sudah dekat, saudaraku, sampai pun melihat tidak bisa. Kalaupun dia jingjat atau jingke, Bapak Ibu, tetap nggak bisa matanya melihat Yesus. Ini satu nilai, saudaraku, rapat tekanan-tekanan yang Sakius alami. Sangat sukar Sakius dengan badan yang terbatas untuk melihat Yesus. Tetapi dia tidak menyerah, Bapak Ibu. Nah, disinilah kondisi yang kedua, saudaraku. Kemudian dia berlari. Lukas 19 ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Berlari anak ini adalah satu nilai, saudaraku, sungguh-sungguh untuk semangat yang luar biasa. Tetapi banyak orang Kristen, saudaraku, justru banyak berlari meninggalkan Yesus. Dia bukan berlari meninggalkan Yesus, berlari usaha untuk melihat Yesus. Kebalikan dengan kebanyakan orang Kristen. Banyak orang Kristen yang telah berlari, saudaraku, dari Yesus. Berlari dari gereja. Tidak ada lagi nilai ketaatan. Tidak ada lagi nilai kebenaran. Kalau engkau berlari, ya kan, kalau berlari dari Yesus, dapat apa? Tolong pikirkan baik-baik, Bapak Ibu. Ketimbang engkau berlari, berusaha untuk melihat Yesus, untuk berjumpa dengan Tuhan. Usahamu tidak sia-sia, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah berhutang. Setiap orang yang sungguh-sungguh yang ingin berjumpa dengan Tuhan, pasti Tuhan jumpai kamu.
Itu tekankan kepada dirimu baik-baik. Jangan ini berlari dari Yesus. Harusnya berlari kepada Yesus. Berlari untuk melihat Yesus. Berlari untuk menjumpai Yesus. Bukan berlari meninggalkan Yesus. Yang akhirnya engkau jauh dari Yesus. Jauh dari Tuhan. Jauh dari kebenaran. Sehingga akhirnya bagaimana kalau kau mati? Ingat baik, waktumu tidak panjang. Waktumu, saudaraku, terbatas. Sebab manusia seperti uap. Jangan berlari dari Yesus. Berlarilah kepada Yesus. Usahakanlah dirimu sungguh-sungguh. Saudara, Tuhan ini, saudaraku, sangat-sangat luar biasa memperhatikan orang yang serius. Saudaraku, zaman sekarang harus serius, saudaraku, untuk kita datang kepada Tuhan. Dalam kondisi bagaimanapun, dalam bentuk bagaimanapun, usahakan kau datang kepada Tuhan. Harus serius, Bapak Ibu. Bila mana perlu berlari, berlari sedemikian rupa. Jangan kalah cepat dengan waktu matimu. Kalau engkau kalah cepat dengan waktu matimu, Bapak Ibu, engkau mati tidak dalam kondisi berjumpa dengan Tuhan. Kalau engkau mati tidak kondisi berjumpa dengan Tuhan, engkau akan masuk neraka. Sebab kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Bapak Ibu harus paham dengan ini. Bagi orang yang sudah berlari dari Tuhan, harus kembali berlari lebih kencang, jangan untuk datang kepada Tuhan. Sebab kita dikejar dengan waktu keterbatasan kita. Waktu keterbatasan inilah kita dengan sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Mengingat, hari-hari ini semakin hari semakin jahat, Bapak Ibu. Jangan kau lari dari Tuhan. Engkau harus lari kepada Tuhan. Lihat Sakius. Jangan pada saat dia berusaha untuk melihat Yesus, dia gagal. Dia gagal karena keterbatasan tubuhnya. Tetapi dia tidak menyerah. Dia berlari sedemikian rupa. Akalnya banyak juga, Bapak Ibu. Dia cerdik sekali. Dia naik pohon ara. Saudaraku, waduh, itu sebagai orang yang keterbatasan tubuhnya, kalau naik pohon ara, Bapak Ibu, itu belum tentu bisa kalau nggak ada usaha yang sungguh-sungguh. Saya pernah melihat contoh pohon ara di Israel, di Yeriko, Bapak Ibu. Wah, itu pohonnya besar sekali. Kita ada bayangan di situ bagaimana Sakius yang tubuhnya terbatas, Bapak Ibu, untuk naik memanjat pohon ara. Kalau tidak sungguh-sungguh, Bapak Ibu, dalam hal berusaha berlari, dia tidak mau naik pohon ara, capek-capekin. Ngapain, saudaraku? Sekarang incaran Sakius terhadap Yesus ini apa, Bapak Ibu, kira-kira? Sekarang pertanyaan ini saya lontarkan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, kira-kira incaran engkau untuk datang kepada Yesus itu apa? Karena apa? Karena materi kah? Karena berkat kah? Karena kesembuhan kah? Atau karena memang tanpa Yesus engkau paham tidak ada keselamatan? Atau mungkin ya itu seperti itu yang terakhir, Bapak Ibu. Kalau engkau datang kepada Yesus karena materi, tatkala materi belum memberkati engkau, engkau pasti putus asa. Engkau akan beralih kepada bukan Yesus, kepada Tuhan yang lain. Kalau engkau datang kepada Yesus hanya untuk kesembuhan, bagaimana kalau penyakitmu belum sembuh? Nah, ya kan? Pada akhirnya kan ke dukun. Banyak terjadi orang Kristen macam itu, Bapak Ibu. Karena motivasinya salah besar. Datang kepada Yesus bukan menyadari hanya satu-satunya Yesus ini adalah jaminan kita ke surga. Itu sebetulnya motivasi kita datang kepada Yesus. Iya kan? Bukan kondisinya kekayaan, materi, kesembuhan, dan lain-lain. Bukan kita nggak butuh itu, tapi kita lebih membutuhkan keselamatan kita, jaminan kekal kita di dalam kerajaan surga hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat saudaraku yang selanjutnya yang Sakius lakukan. Dan berhasil. Yang ketiga, berhasil. Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Puji Tuhan. Tatkala dia berlari naik pohon ara, ingin melihat Yesus, Yesus pun melihat dia. Yesus tahu, Bapak Ibu, orang yang sungguh-sungguh datang kepada dia. Dia sangat memperhatikan hal tersebut. Tidak ada orang yang disia-siakan di hadapan Tuhan. Dan tidak ada hal yang sia-sia seharusnya tatkala orang berjumpa dengan Tuhan.
Ada perubahan besar, ada perubahan yang sangat-sangat luar biasa. Seharusnya demikian. Makanya saya katakan di awal, kalau orang bilang, seringkali ngomong, engkau berjumpa dengan Tuhan, tapi masih serakah, masih jahat, masih licik, masih najis, engkau berjumpa dengan setan itu. Bukan berjumpa dengan Tuhan, saudaraku. Perhatikan baik-baik, engkau punya omongan. Jangan salah tafsir, jangan salah konteks. Bahaya. Sebab engkau tidak akan pernah mengerti akan nilai-nilai ketidakbenaran yang terjadi atas pemikiranmu, atas imanmu, dan atas pendapatmu. Itu salah kalau engkau berjumpa dengan Tuhan bilangnya, tetapi masih nilai melakukan hal-hal yang duniawi. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, saudaraku, tidak butuh lagi materi, saudaraku. Itu lebih dari segala-galanya. Makanya Sakius berhasil. Lihat apa kata Tuhan. Sakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Aku harus menumpang di rumahmu. Kurang hebat apa perkataan Yesus ini? Aku harus menumpang di rumahmu. Inilah Bapak Ibu yang harus kondisinya kita dapati dari Yesus. Aku harus. Sampai begitunya Tuhan ini kepada Sakius. Karena Tuhan melihat jerih lelah Sakius yang tidak dia sia-siakan. Yang tidak Tuhan sia-siakan Bapak Ibu. Carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, seringkali saya mendapat keluhan dari jemaat. Pak Pendeta, saya sudah sungguh-sungguh datang sama Yesus. Saya sudah serius datang kepada Yesus. Saya sudah percaya kepada Yesus. Tapi kapan penyakit saya sembuh? Itu omongan kosong Bapak Ibu. Nggak usah diomongin. Itu kepalsuan. Dari pertanyaan seperti itu, engkau dinyatakan tidak sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh, saudaraku, tidak demikian kondisi pertanyaannya. Iya kan? Pikirkan baik-baik, jangan salah konteks Bapak Ibu. Lihat Pak Sakius, dikatakan oleh Yesus, aku harus menumpang di rumahmu. Wah, kalau Tuhan bilang harus Bapak Ibu, tidak bisa ada yang jegal. Tidak ada yang bisa hambat. Lihat saudaraku selanjutnya. Karena ada hambatkan kan? Orang sungguh-sungguh. Dia datang kepada rumah orang berdosa. Tapi Tuhan tidak pusing dengan ocehan-ocehan semacam itu. Tuhan juga tidak pusing, saudaraku, dengan kondisi Sakius berdosa. Tuhan tahu Sakius berdosa, tapi Tuhan melihat kesungguhan Sakius, Bapak Ibu. Nah ini perlu kita perhatikan dari sisi Tuhan. Betapa Tuhan ini, saudaraku, sangat amat mengasihi kita, saudaraku. Kalau engkau serius, Tuhan serius. Jangan main-main. Jangan mencobai Tuhan, Bapak Ibu. Ada Galatia 6 ayat 7, saudaraku. Jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai, saudaraku. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong, Bapak Ibu. Kalau engkau sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Kita lihat selanjutnya, berubah. Keempat, berubah. Lukas 19 ayat 6 sampai 8. Perubahan dari Sakius. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungguh-sungguh katanya, ini hambatan yang menumpang di rumah orang berdosa. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Yang tadi saya katakan, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Perubahan yang sangat dahsyat. Sakius tidak pusing dengan omongan orang, dia orang berdosa, dia orang jahat, ya kan? Dia nggak peduli. Yang dia hadapi itu Tuhan, tahu nilai isi hati dia. Dia pun tahu, saudaraku, Yesus ini sangat luar biasa. Nah inilah saudaraku, sesungguhnya orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak bisa berkutik, dalam arti tidak bisa munafik Bapak Ibu. Kan dia tahu persis Tuhan itu sangat tahu isi hati dia. Bahkan di hadapan Tuhan kita telanjang. Apa yang kau akan sembunyikan? Ketahuan Bapak Ibu. Makanya kalau engkau meremehkan Tuhan Yesus, itulah kondisinya. Bikin dosa Tuhan tidak tahu. Bikin najis Tuhan tidak tahu. Bikin jahat di dalam hati Tuhan tidak tahu. Itu engkau punya Tuhan yang palsu. Tuhan Yesus mengetahui isi hatimu. Tuhan Yesus mengetahui nilai-nilai dirimu. Engkau di hadapan Tuhan itu telanjang, terbuka. Tidak ada yang bisa engkau sembunyikan. Paham Bapak Ibu? Harus kita memahami soal Yesus ini. Makanya Sakius berubah. Luar biasa. Dengan mata berbinar-binar, Tuhan, setengah dari hartaku aku bagi orang miskin. Apabila ada yang aku peras, aku ganti 4 kali lipat. Ya memang, waktu itu Paulus
Waktu itu Sakius, Bapak Ibu, mungkin akibat dosanya dia tidak tahu pemerasan ini adalah perbuatan jahat. Makanya dia bilang, dikira sekiranya ada sesuatu yang kuperas, ya banyak yang diperas lah, saudaraku. Sebab Sakius itu memanfaatkan pekerjaannya, Bapak Ibu. Ya, ini satu hal lagi yang menarik. Saudara, kalau orang tidak berjumpa dengan kebenaran, dia tidak tahu itu salah, Bapak Ibu. Sebab tidak ada pembanding. Bapak Ibu bisa mengatakan barang itu palsu. Dari mana? Kalau bukan ada pembanding yang asli. Nah, kalau engkau berjumpa dengan kebenaran, sumber kebenaran, pasti engkau tahu ada hal-hal yang tidak benar di dalam dirimu, yang harus engkau buka, yang harus ada mengadakan pengakuan dosa. Itu yang benar, Bapak Ibu. Sebab Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Jangan lupa itu, Bapak Ibu. Makanya jangan sampai kita menipu orang lain, jangan sampai kita menipu diri sendiri. Amin, saudaraku. Harus demikian. Sebab Yesus itu sumber kebenaran. Makanya di sini kita tidak jauh dari kebenaran, dekat dengan kebenaran, dan tidak ada kepalsuan. Tidak ada kemunafikan. Makanya sekiranya ada sesuatu yang kuperas, tinggal dihitung saja. Oh, kamu aku peras. Aku nggak menyadari bahwa aku pemeras. Karena dia berjumpa dengan Yesus, dia baru sadar. Mana yang dari Tuhan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya, saudara. Jadi dalam hal ini, kondisikan dirimu benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Tangan Tuhan selalu terbuka bagi setiap kita. Bagi setiap kita yang percaya. Dan di situ ada perubahan yang luar biasa. Sebab Allah kita adalah sumber kebenaran, sumber damai sejahtera. Bapak Ibu tidak usah khawatir akan masa depanmu. Tidak usah mencari harta yang tidak halal. Belajar mencukupkan diri. Kita lihat, saudaraku, apa yang terjadi selanjutnya. Yang terakhir, berbuah. Lukas 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Saudara, paham nggak nama Sakius? Sakius itu artinya adalah orang benar, orang baik sebetulnya. Karena perbuatan yang tidak baik, Tuhan pulihkan untuk hal yang baik. Gambaran yang tidak baik, Tuhan ubah menjadi yang baik. Gambaran yang rusak, Tuhan ubah menjadi hal yang tidak rusak lagi. Itulah datangnya juru selamat. Itulah datangnya, saudaraku, Yesus Kristus kepada setiap kita. Sebetulnya kita orang baik, saudaraku. Kita adalah keturunan Abraham, Galatia 3:29. Iya kan? Barang siapa yang milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Kita sebetulnya orang baik dan orang benar. Cuman karena kita tidak tahu itu, ya kan, saudaraku, jadi kita melakukan yang tidak baik, yang tidak benar. Sakius berjumpa dengan kebenaran dan diubahkan. Yang penting di sini mau berubah. Kalau tidak mau berubah, Tuhan tidak paksa. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Hari ini telah terjadi keselamatan atas keluarga Bapak Ibu. Hari ini telah terjadi pertobatan atas keluarga Bapak Ibu. Atas diri Bapak Ibu. Aminkan itu, Bapak Ibu. Sehingga benar-benar kita tidak membutuhkan berkat materi. Kita membutuhkan hanya satu. Juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu, Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur hari ini mendapatkan hal yang luar biasa. Dari pemberitaan firman-Mu mengenai Sakius, yang begitu luar biasa. Perubahannya sangat luar biasa tatkala dia berjumpa dengan Tuhan. Kami pun juga selalu berjumpa dengan Tuhan dan ingin selalu bersama dengan Tuhan. Tidak mau meninggalkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin menjadi orang-orang yang setia. Kami tidak ingin disilaukan dengan hal-hal dunia. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kami. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kemuliaannya yang kudus, dan Tuhan akan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.